الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تكفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. لقد فاز المتقون، حيث قال جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah wa azakumullah. Di awal khutbah ini khatib berwasiat pada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan memastikan dalam hidup yang sebentar ini kita senantiasa berbekal dengan takwa Allah, karena Allah Ta'ala menyeru dalam Al-Quran yang mulia, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah wa azakumullah. Di surat yang ketiga, Surat Ali Imran ayat yang ke-110, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan senantiasa beriman kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang dimaksud dengan kuntum khaira ummah, umat yang terbaik itu? Para sahabat terbelah pendapat mereka menjadi dua pendapat. Yang pertama diwakili oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan khairu ummah adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan khairu ummah adalah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lintas zaman. Apakah itu sahabat, apakah itu tabi'in, apakah itu tabi'it tabi'in, dan juga termasuk kita semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akhir zaman, tapi dengan syarat punya 3 kualifikasi. Yang pertama, punya komitmen secara kolektif untuk amar ma'ruf. Yang kedua, punya komitmen nahi mungkar, dan yang ketiga adalah komitmen akidah. Sekalipun para ulama-ulama cenderung mengatakan yang dimaksud dengan khairul ummah adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentransformasi mereka. Para sahabat-sahabat kanu musyrikin. Mereka rata-rata dulu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka yang secara moral sangat rendah karena mereka hidup dalam kondisi jahiliyah. Bagaimana akhirnya mereka menjadi khairu ummah? Ternyata kuncinya ada di surat yang ke-62 ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ialah Allah yang telah mengutus dalam masyarakat yang ummiyin. Para ulama-ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ummi adalah umat yang la yaqra'un wa la yaktubun, yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Bagaimana kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mentransformasi umat yang semula jahiliyah menjadi khairu ummah? Dengan metode 3T. T yang pertama adalah yatslu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kata yang digunakan oleh Al-Quran adalah yatslu, bukan yaqra'. Ada perbedaan antara yatlu dan yaqra'. Yatlu itu objeknya adalah al-ayat Qur'aniyah, ayat Qur'an. Maka kita sangat lekat dengan istilah musabaqah tilawatil Qur'an, bukan musabaqah qiraatil Qur'an. Berbeda dengan qiraah. Qiraah itu objeknya lebih universal, yaitu ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga dalam konteks kita, ketika kita ingin berubah menjadi yang lebih baik, kata kunci yang pertama adalah kita harus punya konsistensi untuk bertilawatul Quran. Tidak hanya bertilawatul Quran, akan tetapi kita follow up dengan tadabbur, berupaya untuk mengetahui kandungan maknanya yang sangat dalam. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah T, yaitu wayuzakim, yaitu tazkiyah, mensucikan diri para umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu yang mereka terbelenggu dengan kesyirikan, dengan moral yang rendah, dengan banyak penyakit hati yang lekat pada mereka, dilondri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan metode yang disebut dengan tazkiyah. Bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafas? Ada satu kitab bagus namanya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafas, karya Said Hawa. Beliau mengatakan ada 3 tahapan yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan tatahhur, proses pembersihan hati kita dari penyakit-penyakit hati, kesyirikan, kemunafikan, keingkaran kita kepada Allah, riya, sum'ah, ujub, terbelenggu dengan dunia, sombong, hasad, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Setelah kita bersihkan, maka proses berikutnya adalah tahakkuk, proses pengisian. Kita isi dengan tauhid, kita isi dengan sifat amanah, dengan as-sidq, dengan iffah, dengan sikap adil dan sifat-sifat keluhuran yang lainnya. Dan puncaknya adalah apa yang disebut dengan takhalluq. Kita menduplikasi akhlak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ada satu kitab bagus yang perlu kita baca, kitab yang membahas tentang sirah sekaligus Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang berbicara tentang sifat-sifat keluhuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu namanya Al-Wafa, karya Imam Ibnu Jauzi, kitab yang sangat luar biasa. Dan itu sangat relevan sekali untuk kita baca. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, adalah T yang ketiga adalah ta'lim. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk merubah masyarakat jahiliyah menjadi khairu ummah adalah dengan melakukan proses pengajaran secara kontinu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 madrasah. Madrasah di Makkah namanya Madrasah Darul Arqam, sementara madrasah di Madinah namanya adalah Suffah. Suffah banyak sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ada kisaran 300 sampai 400 orang yang diketahui oleh sahabat Abu Hurairah. Sekalipun sahabat Abu Hurairah itu adalah sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan pada tahun 7 Hijriah,
tapi karena beliau intensif belajar dengan Rasulullah SAW, beliau mampu melakukan perubahan diri secara signifikan, dan bahkan beliau menjadi perawi hadis paling banyak, meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Hafal semua. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW membangun peradaban dengan pendekatan 3T, yaitu tilawah, tazkiyah, dan taklim, maka dipastikan ketika kita ingin mengembalikan masa-masa keindahan, masa-masa yang kondusif dan lebih baik, maka apa yang harus kita lakukan? Kita membangun konsistensi apa yang dulu pernah dibangun oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan kita bertilawah, bertazkiyah, dan konsisten istiqomah menghadiri majelis taklim. Pada akhirnya kepada Allah kita mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam ketaatan kepadanya, dan punyaannya kelak ketika kita menghadap kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita happy ending, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. لقد فاز المتقون، حيث قال جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ألا وصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.